Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa Duta TV dimanapun Anda berada yang kembali menyaksikan program kami, Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Seperti biasa, program ini akan menghadirkan diskusi dan dialog kita bersama dengan narasumber dari UIN Antasari Banjarmasin yang hari ini juga sudah hadir ke studio Duta TV, yakni ada Bapak Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG dari Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bicara mengenai tema hari ini menarik sekali pemirsa, karena bicara mengenai pengaruh Islam dalam tradisi Bata Tambak masyarakat Banjar. Kita ketahui kata Bata Tambak ini sendiri kan erat sekali kaitannya dengan kehadiran pengobatan yang mungkin bisa dijadikan sebagai alternatif untuk seseorang ketika mengalami sebuah permasalahan, baik itu kesehatan ataupun hal-hal lainnya yang mungkin bisa dijadikan sebagai rujukan awal mulanya sebelum hadirnya tenaga medis yang hari ini sudah kian berkembang. Boleh dari Pak Zainal sendiri Pak, sebagai pembuka menyampaikan tema kita yang hari ini akan kita bahas. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sehat merupakan nikmat yang sangat berharga buat kita. Sehat lawannya sakit gitu ya. Di setiap tradisi, di setiap kebudayaan biasanya ada bentuk respon dari masyarakat terhadap apa yang namanya sakit ya. Dalam budaya Banjar dikenal istilah Bata Tambak ya. Mereka yang melakukan atau praktisinya disebut dengan Pananambak ya. Kita sering mengkaitkan Bata Tambak dengan pengobatan tadi ya, pengobatan tradisional ya, atau pengobatan alternatif ya. Memang iya, cuma kadang juga menjadi pengobatan utama di sebagian masyarakat kita. Pertama karena murah meriah ya, biasanya kan tanpa ada embel-embel tarif tertentu biasanya. Betul. Gitu ya, pemberian ya. Kemudian kadang dianggap langsung terasa khasiatnya, terasa efektivitasnya gitu ya. Kadang juga tradisi ini berkembang atau dipilih oleh masyarakat karena sudah putus asa dengan pengobatan medis gitu ya. Jadi tidak ada lagi pilihan, kemudian mencari yang namanya Bata Tambak ini atau mencari Pananambaan gitu ya. Nah, terkait dengan tema kita ya, tema kita hubungan antara Islam dengan tradisi Bata Tambak pada masyarakat Banjar. Sebagaimana kita pahami, Islam datang ke Banjar atau ke Kalimantan ya secara umum relatif baru ya, sekitar abad ke-15 Hijriah atau sekitar abad ke-15 masih 1420-an Masehi ya. Sering dikaitkan dengan hubungan antara Jawa dengan Banjar, Demak dengan Banjar gitu ya. Relatif baru tapi memberikan dampak yang sangat besar. Ketika misalnya orang masuk Islam di sini, orang kemudian identik dengan orang Banjar gitu ya. Jadi Banjar itu bukan hanya menunjukkan sebuah etnisitas tertentu gitu ya, tapi sudah kemudian terkait dengan keagamaan tertentu juga gitu ya. Ketika orang misalnya konferensi ke agama Islam, itu kadang dianggap sebagai menjadi orang Banjar gitu ya, orang Banjar. Nah, jadi hubungan antara Islam dengan budaya Banjar ini sangat identik ya. Makanya kemudian ya tradisi Bata Tambak pun kita temukan dalam kebudayaan Banjar itu sangat kental dipengaruhi oleh yang namanya tradisi Islam ya. Baik dari segi bacaan mantranya, kemudian medium yang dipergunakan, kemudian juga ritual yang dilakukan, kemudian juga sumber-sumber yang jadi rujukan oleh si Pananambak gitu ya. Dan kemudian yang tak kalah penting gitu ya, yang tak kalah penting itu bagi sebahagian masyarakat tadi, bahwa Bata Tambak itu menjadi pilihan yang utama gitu ya. Pilihan yang utama
walaupun kadang sering dikaitkan dengan penyakit yang sifatnya magis gitu ya, sesuai dengan kosmologi orang Banjar gitu ya. Ada penyakit yang disebabkan oleh bukan karena medis gitu ya. Jadi kan sakit dalam budaya Banjar itu ada 3 macam. Ada sakit medis gitu ya, kemudian sakit psikis, dan yang ketiga sakit magis. Ya. Kalau biasa umumnya ke Pananamba sering identik dengan sakit magis ya, sakit karena misalnya pengaruh dari orang sebelah gitu ya. Karena kan dalam kosmologi orang Banjar kita bukan hanya hidup sendirian di dunia ini gitu ya. Ada bangsa jin gitu ya, ada juga bangsa yang disebut dengan bangsa orang halus gitu ya. Bangsa orang halus ya, kadang disebut bagian dari jin, kadang bagian yang dipisahkan dari jin gitu ya, bangsa orang halus atau orang yang kada kelihatan. Nah, di antara penyakit-penyakit yang mengemuka di dalam istilah kebudayaan Banjar itu, sebahagian dari penyakit disebabkan oleh tadi interaksi antara kita manusia dengan orang sebelah tadi gitu, baik ya. sengaja atau tidak gitu. Baik sengaja ataupun tidak gitu ya, karena misalnya kita mungkin mengganggu orang lain gitu ya, dianggap gitu ya. Kemudian atau misalnya ada yang jahil dari mereka kepada kita gitu ya, macam-macam gitu yang dianggap sebagai bagian dari penyebabnya, sehingga kemudian yang obat ini diatasi dengan tadi yang batu tambah tadi, sakit magis ya. Tapi memang dalam praktiknya kadang kala sering kali gitu ya, ke Pananamba ini bukan hanya magis saja gitu ya, yang psikis juga iya, yang medis juga ya. Jadi sudah mengobati semua penyakit sudah general gitu. Sudah general, dianggap semua penyakit itu bisa diatasi oleh Pananamba itu ya. Jadi dianggap sebagai dokter plus gitu ya, dokter tradisional yang plus ya. Oke. Nah, itu yang akan kita cermati nanti, bagaimana Islam itu sebagai sebuah agama ya, yang notabene dilahirkan di benua Arab sana, di Arab sana gitu. Kamu datang ke Nusantara, terus masuk ke dalam ke wilayah Banjar di Kalimantan Selatan ini, itu memberikan pengaruh yang luar biasa, cukup dominan ya. Yang kemudian memunculkan sebuah tradisi yang disebut dengan tradisi Batatamba ini. Bicara mengenai Batatamba ini menjadi rujukan sekali lagi bagi masyarakat orang zaman dulu, dan sampai sekarang pun masih ada, Pak ya. Istilah Pananamba ini di tengah-tengah masyarakat kita, sekalipun teknologi, informasi, kemudian juga dunia kesehatan makin tren menjadi saat ini, tapi tidak ditinggalkan begitu saja. Proses Batatamba atau Pananamba oleh orang yang kemudian juga melakukan medium tersebut. Nah, bicara mengenai kondisi seperti ini kan lahir bisa jadi karena dulunya tidak semodern sekarang. Informasi, pengetahuan, atau kemudian juga istilah profesi dokter dulu tidak ada, sangat terbatas begitu. Apalagi di zaman awal-awal masuknya Islam di era 1500-an gitu Pak ya. Walaupun sudah mungkin kurang lebih 5 abad lebih menuju ke 6 abad, tapi dengan kondisi di mana ini masih bertahan. Nah, dengan kondisi seperti ini, Pananamba apakah dulunya ada pergeseran atau sebenarnya ini sudah terjadi sebelum masuknya agama Islam atau seperti apa? Setiap tradisi ya, setiap kebudayaan punya yang namanya tradisi pengobatan atau Batatamba tadi gitu ya. Itu ada sebagai bentuk respon dari masyarakat terhadap adanya sakit yang merupakan bagian dari siklus kehidupan sehat secara umum gitu ya. Kadang muncul yang namanya sakit atau penyakit ya, diatasi dengan pengobatan. Memang dengan kemajuan pengobatan modern gitu ya, itu kan sangat dimungkinkan tergesernya tradisi pengobatan tradisional ini gitu ya. Namun ternyata sampai sekarang ya, setelah sekian puluh tahun ya, ada dominasi kuat dari pengobatan modern. Ternyata tradisi pengobatan tradisional ini bukan malah berhenti gitu ya, tapi menjadi pilihan alternatif ya bagi sebagian masyarakat yang kadangkala pertama merasa tidak puas dengan pengobatan modern ya, kemudian merasa lebih mahal gitu ya, kemudian merasa ada yang dekat dengan mereka dalam pengobatan tradisional gitu ya. Nah, terkait dengan tradisi kita di tradisi Batatamba ya di Kalimantan
Selatan itu biasanya memang unik ya. Kebanyakan praktisi bata tambak ini bukan diciptakan melalui lembaga khusus pendidikan. Itu yang unik yang membedakan dengan pengobatan modern gitu ya. Kita melakukan penelitian tentang praktisi bata tambak gitu ya. Dari mungkin puluhan yang kita interview, kita wawancarai, kita tanyakan dengan mereka. Masyarakat atau penanam? Dari penanam-penambahnya. Penanam-penambahnya. Meliputi dari berbagai wilayah di Kalimantan Selatan gitu ya. Kita tanya kepada mereka, dari mana bapak ibu gitu ya belajar tentang pengobatan bata tambak ini. Respon mereka itu unik gitu ya. Sebagian besar itu belajar lewat mimpi. Dari mimpi? Iya, dari mimpi gitu ya. Sebagian besar sama mimpinya gitu ya. Dalam mimpi ketemu sama orang yang sudah sepuh, sudah tua gitu ya. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, kemudian mengajarkan dalam mimpi tentang pengobatan. Yang ketika bangun kemudian mereka mendapatkan pemahaman tentang bagaimana cara mengobati gitu ya. Kemudian juga yang untuk yang berikutnya, sebagian besar dari mereka memang memiliki turunan. Kebanyakan dari praktisi bata tambak di masyarakat kita itu turun-temurun gitu ya. Kadang mungkin dari kai, dari nini, dari datuk gitu ya. Mohon abah umak tidak melakukan praktik bata tambak ini. Cuma yang bisa dipastikan jarang mereka itu yang mengobati melalui jalur pendidikan yang formal seperti pendidikan modern gitu. Jadi pertama tadi kan lewat mimpi, ada yang mengajari, kemudian mereka punya pemahaman itu, apa yang basis turunan, punya kayak semacam gen dahulu tuh ada di antara leluhur mereka yang menjadi praktisi bata tambak ya. Tuh. Nah kemudian yang juga unik di mereka, memang mereka tidak tidak memberikan tarif khusus ya, karena itu bagian dari pantangan, pantangan untuk memberikan tarif yang spesifik gitu. Yang dikenal dengan istilah pikaras gitu Pak ya. Dan dengan kondisi seperti ini nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai klasifikasinya. Bicara mengenai penambak mungkin bagi masyarakat umum ketika penambak ya sudah penambak, tapi apakah ada klasifikasinya? Karena yang sepenglihatan kita semua gitu ya, ada yang istilahnya masuk dalam kategori tuan guru, ada yang istilahnya memang benar-benar bukan dari orang yang kemudian juga dalam basic ilmu agama, atau ada beberapa hal-hal yang lain yang mungkin juga dari turun-temurun dan sebagainya yang bisa jadi dengan berbagai media, baik itu mungkin memberi air atau banyu gitu, atau mungkin pijatan dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Istilah bata tambak sekali lagi menjadi referensi atau rujukan mungkin bagi masyarakat Banjar secara umum, baik itu di zaman sebelumnya hingga bahkan zaman sekarang yang masih cukup digandrungi. Nah, kita bicara mengenai penambak, banyak yang mungkin menyalahartikan ketika misalnya sudah di luar Kalimantan Selatan gitu Pak ya, yang mengakibatkan perspektif bahwa istilah penambak itu sebenarnya sama saja dengan dukun yang mempersepsikan seperti itu. Tapi kan penambak bagi pemahaman orang Banjar bukan dukun begitu ya, yang bisa jadi banyak pada prakteknya ini masih seputar bacaan yang kemudian juga dilantunkan, atau kemudian juga media yang yang diberikan begitu masih tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Islam sesuai dengan agamanya orang Banjar. Nah, dengan kondisi seperti ini apa yang mungkin bisa disampaikan dengan permasalahannya kemudian seperti itu? Memang ada beberapa istilah yang mengemuka ya terkait dengan penambak ini. Kalau di Jawa bisa kan disebut dengan istilah dukun ya, atau paranormal. Atau paranormal. Dukun yang sering ya, yang sekarang kan lagi naik daun. Itu sempat ya booming, misalnya ada pesulap yang kemudian ingin membuka praktek yang gelap dari dukun gitu ya. Betul. Dari dukun ya. Dalam istilah umum biasa disebut istilah saman terhadap yang praktisi penambak tradisional gitu ya. Nah, dikit memang unik ya. Tadi kan ada pengaruh kuat dari Islam ya. Makanya kemudian
praktisi Pananamba di kita umumnya gitu ya, yang beragama Muslim tentunya gitu ya, itu sangat dekat dengan tradisi keislaman, bahkan menjadi bagian yang inherent untuk melihat atau menilai seseorang Pananamba ini termasuk kategori yang memang murni Pananamba dalam tanda kutip Islam gitu ya, atau Islami, atau yang tadi kan masuk kategori dukun tadi gitu ya. Itu biasa minta ukur ya. Ada beberapa yang bisa dicermati terhadap praktek atau praktisi Batatamba ini. Misalnya pertama dari segi bacaannya gitu ya, bacaannya. Bagi mereka yang memang Pananamba yang tadi kan yang identik dengan budaya Banjar yang Islami tadi, biasanya menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai bacaan, sebagai mungkin mantra ya istilahnya itu ya, mantra untuk pengobatan gitu ya. Ada yang berbentuk surah secara penuh gitu ya, misalnya surat yang sering kan Al-Fatihah gitu ya, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas, ataupun potongan-potongan ayat ya. Biasakan ayat-ayat syifa di Quran banyak disebutkan. Kemudian ada ayat kursi, itu senjata buat segala macam penyakit yang magis tadi ya. Kemudian ada amanar. Itu beberapa yang sering dijadikan sebagai bacaan umum oleh praktisi Pananamba di masyarakat kita. Nah, kemudian juga yang membedakan, yang unik misalnya di dalam tradisi Pananamba di kita seringkali mengkaitkan tradisi ini dengan misalnya sumber-sumber dalil-dalil yang ada di dalam Quran ataupun hadis gitu ya, ketika mereka melakukan praktik, sehingga ada legitimasi secara agama terhadap praktik mereka. Karena kita juga paham kan yang namanya Islam itu juga banyak memberikan ajaran-ajaran atau bentuk pengajaran tentang bagaimana cara pengobatan gitu ya. Ada yang pengobatan dalam istilahnya itu ruqyah, bacaan-bacaan, ataupun dalam bentuk yang lain-lain, misalnya menggunakan medium air ya. Itu yang paling sering di kita. Mun bahasa yang minta banyu itu banyu tawar atau banyu tiup. Jadi banyu tawar, air putih, diberikan bacaan-bacaan mantra yang bersumber dari Al-Quran ataupun potongan ayat-ayat syifa, kemudian ditiup oleh si Pananamba, ditambahkan kemudian doa-doa yang spesifik sesuai dengan kebutuhan pasien yang datang untuk berobat. Ingin apa kasusnya? Memang kebanyakan timah air yang ada yang diminum, ada juga yang dimandikan sering ya. Itu juga nanti ada sekian nanti jabaran di kalangan praktisi Batatamba ya tentang mandi istilahnya itu. Ya. Kemudian yang lain misalnya juga ada yang menggunakan model minyak atau urut gitu ya. Nah, dalam praktik tadi karena pengaruh kuat dalam yang Islam terhadap budaya Banjar, memang kadang masih menggunakan misalnya bahasa-bahasa lokal yang dalam pengobatan, tetapi diberikan imbuhan-imbuhan tambahan akhir dengan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang maksudnya gitu ya. Itu yang membedakan kemudian antara tradisi yang pra-Islam dengan yang Islam. Jadi ketika sebelum Islam umum sifatnya, ketika Islam datang kadang tetap menggunakan mantra yang sama, tapi dengan tambahan di bagian akhir kalimat berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu yang bagian barangkali bisa kita sebut interaksi yang dinamis antara Islam sebagai sebuah ajaran yang dari luar dengan tradisi lokal yang ada di kita gitu. Jadi kayak semacam ada integrasi keduanya integrasi, gitu Pak ya. Perpaduan kombinasi antara Islam dengan tradisi lokal. Memang kita paham Islam itu kan senantiasa menghormati, menghargai tradisi lokal dimanapun juga gitu ya. Itulah yang kemudian memperkaya Islam sebagai sebuah khazanah peradaban gitu ya. Karena sangat akomodatif terhadap tradisi lokal, termasuk tradisi pengobatan ini gitu ya. Nah, jadi selain air juga menggunakan minyak tertentu gitu ya untuk keperluan, biasa untuk keperluan pijat atau urut gitu ya. Karena juga menggunakan ada jarum, ada paku, tambahan-tambahan yang dipergunakan oleh para praktisi Batatamba. Nah, hal penting lain yang menjadi bagian penting dalam praktik Batatamba, bahwasanya bukan semata-mata bacaan mantra tadi yang menentukan ya, atau medium yang dipergunakan, tetapi orangnya, ketokohannya kan, orangnya. Makanya kemudian yang utamanya itu the man behind the gun. Orang yang melakukan praktik Batatamba tadi. Makanya kemudian ritual itu bagi seorang Pananamba sangat penting.
ritual untuk membuat ketika misalnya mungkin sama-sama membacakan surat Al-Fatihah gitu ya. Tapi ketika yang membacakan ini adalah seorang yang memang punya ritual yang sangat kuat, atau mohon bahasanya itu amaliyah atau amalan yang konsisten dilakukan, itu akan memberikan dampak yang beda dengan orang-orang biasa. Yang ini juga diamalkan oleh bagi sebagian orang. Tapi kalau melihat dengan kondisi di mana ada yang memang secara khusus gitu Pak ya, ada yang memang juga rata-rata kan istilahnya sampai hari ini kita juga masih melihat begitu bahwa ketika ada masyarakat yang ketika bertemu dengan tuan guru minta bacakan gitu kan. Nah itu kan istilah betetamba atau kemudian juga istilah mengambil berkat gitu dengan kondisi di mana dalam hal ini kesolehannya kemudian juga kewaliannya diharapkan apa yang didoakan itu melalui medium air itu tadi bisa dikabulkan oleh Allah begitu. Nah dengan kondisi seperti itu masuk kategori betetamba juga atau ada istilah lain? Iya, termasuk juga. Termasuk juga. Karena kan menggunakan media air, ada bacaan-bacaan tentu yang dilepaskan gitu ya, bersumber dari Al-Quran atau mungkin tambahan tadi kan yang pola kombinasi antara apa yang bacaan atau yang mantra lokal dengan tambahan yang imbuhan berkat syahadat tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu juga bagian dari tradisi pananambaan ini gitu ya. Mungkin itu yang malah unik gitu di kita. Jadi bahwasanya di dalam kultur masyarakat Banjar ini tradisi pananambaan itu banyak malah dilakukan oleh para tuan guru kita. Jadi tuan guru kita itu kan punya kelebihan, kemampuan di samping gitu ya, memberikan pesan-pesan murid keagamaan, juga memberikan langsung pengobatan kepada masyarakat dalam bentuk misalnya memberi banyu, kemudian memberikan pengobatan terhadap misalnya penyakit-penyakit yang sifatnya karena perbuatan tadi kan yang dalam tanda kutip ya makhluk dari sebelah gitu ya. Nah ini yang keunikan tadi ya, hasil pola integrasi atau interaksi antara Islam dengan lokalitas di kita, dan aktor utamanya adalah ya tadi para tuan guru tadi. Memang ada sejumlah referensi, sejumlah kitab yang itu memang membahas tentang praktek pengobatan tambah itu ya, atau kayak semacam ilmu untuk pengobatan. Baik. Yang tentu kita ketahui, nanti kita bahas di segmen berikutnya begitu Pak. Ada semacam kalau melihat dan merunut dari sejarahnya di zaman Nabi pun juga istilah sihir, kemudian juga penyihir, dan bahkan istilah di mana Nabi kemudian juga salah satu mukjizatnya mengeluarkan air dari sela-sela jari yang juga ditampung oleh bagi anak-anak atau mungkin masyarakat, kan itu juga sebagai media. Apakah dengan kondisi banyaknya penyihir yang sudah dari zaman Nabi itu sendiri hadir untuk kemudian juga sampai hari ini kita kenal istilah parang maya atau hal-hal yang seperti itu kan juga itu bagian dari istilah yang kemungkinan bisa diobati oleh para penenamba yang nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua. Berbicara mengenai sejarah pada zaman Nabi, dari berbagai Nabi. Bahkan ini istilah sihir, istilah pelet atau istilah semacamnya itu sendiri, penyihir sudah hadir pada cerita-cerita yang sudah kita ketahui dari berbagai literatur. Nah dengan kondisi seperti ini artinya kan ini bahkan sebelum istilahnya agama Islam berkembang di daerah atau di Indonesia, bahkan secara umum kondisi penyihir atau istilah sihir ilmu hitam ini sendiri kan sudah berkembang begitu Pak. Apakah ini menjadi dasar bahwa ilmu yang dianggap menuhankan setan ini sendiri sudah ada, atau kemudian juga dengan kondisi hari ini apa yang mungkin bisa menjadi pembeda dari istilah yang kemudian juga mengobati dalam hal ini penenamba? Di dalam Al-Quran ya, kita juga mendapatkan informasi berita
tentang misalnya penyihir pada masa Nabi Musa gitu ya. Penyihir Firaun gitu ya. Kemudian juga ada misalnya tokoh yang disebut dengan Harut dan Marut gitu ya. Nah, itu dianggap disebut mengajarkan tentang sihir gitu ya. Memang ada kata kunci yang muncul di sana bahwasanya itu merupakan bagian dari ujian buat manusia tentang sihir tadi. Nah, di kita bisa mengenal ada yang disebut dengan istilah kan mungkin black magic ya, atau white magic ya. Ada sihir hitam, ada sihir putih. Demikian juga dalam praktisi bata tambak ya. Kita mengenal ada tadi kan yang memang itu ilmu hitam ya, yang dipergunakan untuk misalnya merusak orang, kemudian menyakiti orang sampai membuat orang meninggal, orang gitu ya. Nah, di saat yang sama juga ada yang namanya white magic tadi atau ilmu putihnya, yaitu sebagai bentuk untuk mengobati, menawar dari yang hitam tadi ya. Memang kita bisa memastikan bahwasanya yang namanya black magic ya, atau yang ilmu hitam dalam apa yang sifatnya merusak tadi, itu bersumber pasti bukan dari kebaikan, bukan dari Tuhan, bukan dari malaikat ya, tapi dari setan, dari jin, yang itu memang ditujukan untuk merusak manusia. Dan kita pun juga meyakini bahwasanya Allah telah memberikan kepada kita sejumlah cara, sejumlah bacaan, sejumlah rujukan untuk bisa mengatasi penyakit-penyakit tadi. Itulah yang kemudian dikembangkan oleh para praktisi bata tambak dengan misalnya menggunakan contoh ayat kursi sebagai senjata untuk melawan serangan dari kalangan yang tadi istilahnya kan yang kalangan yang para penggiat ilmu hitam gitu ya, penggiat ilmu hitam. Nah, memang posisi pananambak yang seringkali yang muncul itu adalah untuk mengatasi tadi ya, penyakit orang karena gangguan dari jin, gangguan dari alam sebelah, gangguan karena kesurupan yang itu kemudian dibacakan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, Jadi kalau secara historis memang yang namanya fenomena ilmu hitam dalam tradisi ini ya, tradisi kayak semacam memberikan penyakit ini kan sudah sangat lama dalam bentuk sihir, kemudian ada black magic, ada macam-macam istilah yang dipergunakan. Mungkin tadi kan istilah parang mayat dalam kultur di kita gitu ya, atau mungkin santet kalau di Jawa gitu. Betul. Ya. Ada macam-macam yang itu yang negatif. Nah, sebenarnya dengan datanya Islam ke dalam kultur kebudayaan Banjar itu memberikan corak atau warna terhadap bagaimana praktisi bata tambak menyiapkan diri mereka untuk ya menghadapi hal seperti ini. Karena kita paham ya, ketika datang misalnya para tuan guru dahulu ya, para wali-wali datang ke kita untuk mengajarkan tentang Islam, kita sangat yakin mereka berhadapan dengan berbagai macam hal yang berhubungan dengan black magic tadi. Betul. Sihir, kemudian ilmu-ilmu yang bersumber dari jin, dari setan. Yang itu kemudian dengan kita sekarang memeluk agama Islam, maka kita meyakini mereka telah berhasil gitu ya. Istilahnya itu menawarkan gitu ya, atau dalam hal membuat kemudian tawar ilmu-ilmu yang tadi kan yang hitam tadi. Nah, itu yang kemudian bagian yang lekat, bagian yang inheren dari hasil interaksi Islam dengan tradisi bata tambak ini, tradisi pengobatan dalam masyarakat Banjar ini gitu ya. Jadi sangat kuat memang pengaruh Islam di sana, sehingga itu dipergunakan untuk ya mungkin secara umum menghadapi berbagai hal yang menyangkut tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh tadi ya, yang hal-hal yang magis ya. Walaupun kemudian berikutnya disebutkan itu bukan hanya menyangkut hal-hal magis saja gitu ya. Seperti misalnya kan orang minum banyu karena untuk biar penarang hati, biar pintar gitu ya. Atau misalnya untuk pengobatan penyakit-penyakit medis gitu ya. Itu juga bagian-bagian yang barangkali yang hazanah lokal yang ada di tempat kita gitu ya. Lepas dari tadi kan memang ada pergumulannya antara misalnya pengobatan medis dengan pengobatan tradisional. Sebagian masyarakat memilih kepada pengobatan medis, itu kan pilihan memang gitu. Pilihan di kita. Nah, di kalangan masyarakat yang lain, terutama masyarakat muslim tradisional, kadang-kala masih mengutamakan pilihan kepada pengobatan yang sifatnya
tradisional tadi gitu ya. Ada juga yang bahkan kombinasi dan Kombinasi memang itu sering gitu ya. Kombinasi jadi ibarat tuh ikhtiar. ikhtiar. Ikhtiar secara medis iya, ikhtiar secara tradisional juga iya. Bagian untuk menyempurnakan ikhtiar gitu ya. Memang kadang kala ya, ini yang satu hal mungkin yang penting ya. Memang kadang kala ada yang menyikapi secara negatif terhadap tradisi batu tambah ini ya. Dikatakan misalnya itu bagian dari kesyirikan. Betul. Kemudian dianggap tidak ilmiah gitu ya. Itu kan memang bagian tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya gitu ya. Karena kita juga paham gitu ya. Kadang-kala kan kebenaran itu bukan semata-mata terletak pada tadi apakah bisa diverifikasi dia, dicek secara data, secara saintifik ilmiahnya gitu ya. Kadang kan bagi masyarakat yang penting hasilnya gitu ya. Jadi hasil dari pengobatan itu efektif atau tidak. Ketika kemudian sejumlah praktik di lapangan efektif dilakukan gitu ya, berarti ini kan ada dampak hasil yang langsung dirasakan. Itu namanya kebenaran, istilah kebenaran korespondensi kalau kita di filsafat gitu ya. Kebenaran yang memang langsung korespon dengan realitas gitu ya. Nah, ini memang perlu juga tadi kan diantisipasi, karena memang kita paham juga kadang karena memang tidak bisa diverifikasi terhadap jenis praktik batu tambah ini, seringkali ada yang menyalahgunakan. Sebujurnya kan udah bisa apa-apa gitu ya. Kemudian lalu memaksakan diri untuk menjadi seorang praktisi. Kemudian memberikan tarif yang sangat tinggi, sangat mahal terhadap pengobatan yang mereka lakukan. Sudah mulai berubah perspektifnya. Kalau dulu istilahnya memang benar-benar untuk memberikan layanan pengobatan dengan tanpa nominal tertentu. Kalau sekarang sudah perspektifnya sudah mulai berubah ke ekonomi gitu Pak. Ada. Jadi bisnis tersendiri. Bahkan kadang lebih mahal dari pengobatan medis gitu ya. Betul. Misalnya di beberapa tempat yang mungkin jauh jangkauannya. Ada mungkin pemirsa yang sering lihat di YouTube gitu ya. Kan ada beberapa praktisi pengobatan di Jawa gitu yang terkenal, sering tampil di YouTube gitu ya, juga di televisi. Itu mereka memiliki tarif-tarif khusus yang kadang kayak semacam sistem paket gitu ya, paket misalnya sekian puluh juta untuk penyakit A atau penyakit B. Nah ini atau bisa juga menyesuaikan dengan ekonomi siapa yang juga berobat kayak subsidi silang gitu ya. Nah, ini bagian dari memang interaksi juga gitu ya. Tadi kan kalau di kita interaksi antara Islam dengan tradisi lokal. Nah kadang-kala kebudayaan kapitalisme gitu ya, kebudayaan materialisme juga memberikan pengaruh interaksi kepada tradisi yang lokal ini kan, pengobatan lokal ini tadi kan dalam bentuk misalnya pemasangan tarif gitu ya, karena merasa misalnya ini memang berharga gitu ya untuk diberikan, juga yang datang mereka yang memang dianggap punya kemampuan secara finansial sehingga ditetapkanlah tarif-tarif tertentu untuk mereka. Walaupun di kita memang ada keunikan tadi kan, kebanyakan di kalangan praktisi di kita di Kalimantan Selatan umumnya hampir jarang yang memasang tarif secara khusus, walaupun ada beberapa tempat ada gitu ya. Misalnya kan ini juga mungkin bagian dari manajemen pengolahan tradisi bahan lokal gitu ya. Misalnya ada yang pakai sistem antrian. Ya. Kita sudah mulai ada di beberapa yang memang kami didatangi pakai antrian. Kadang pakai seperti yang ada yang daftar dari WA gitu ya. WA, ada juga yang pakai kartu gitu ya, kartu yang kayak semacam kita datang ke konsultasi ke pengobatan dokter medis gitu ya. Kemudian juga ada yang pakai tarif biasa yang menyebutkan bukan di tapi yang lain gitu ya. Mungkin ada semacam manajemennya, tapi relatif masih terjangkau kalau di kita. Ada yang 75.000, ada yang 100.000 gitu ya. Kebiasaan katanya. Ya. Kebiasaan memberi sidin sekian anunya. Cuma umumnya kebanyakan memang tidak ada tarif gitu ya. Ibaratnya pemberian aja. Pemberian. Karena juga itu yang bagian kalau menurut mereka bagian dari yang harus mereka lakukan sebagai model tadi layanan tadi gitu ya. Karena di beberapa yang pernah kita lakukan riset penelitian tentang tradisi ini gitu ya, mereka sebagian tuh ketika tidak melaksanakan pengobatan, mereka yang malah menderita gitu ya. Jadi kayak semacam sakitan awak bahasa Banjarnya itu namun kadang mengobati orang lain. Jadi emang ini ada hubungan-hubungan juga. Pertama karena mereka turunan, merasa mereka ditakdirkan untuk mengobati, dan kalau mereka tidak mengobati biasanya mereka akan yang menderita. Dan tadi memang iya, karena kan memang dalam kosmologi orang Banjar itu ada istilahnya tuh pandangan tentang orang tanda kutip orang halus gitu ya, atau orang
orang yang dari dimensi lain gitu ya. Nah, kadangkala juga sering muncul istilah gitu ya, kayak kawan nama obati dari tadi kan dari alam sebelah. Itu juga bagian dari tradisi di kita gitu ya. Ya memang sekali lagi tidak bisa diverifikasi gitu ya. Diverifikasi. Istilahnya kalau bicara mengenai ini sendiri bisa saja menjadi bahan perdebatan, tapi sekali lagi yang diperlukan oleh masyarakat dan sudah berjalan berapa waktu belakang ini sendiri, diyakini bahwa berdoa dan ikhtiar sekali lagi tujuannya kepada Allah, tapi berharap untuk bisa melakukan usaha untuk berobat dan lain sebagainya kepada mereka yang mereka yakini untuk bisa menyembuhkan, itu yang sudah dijadikan rasanya gitu Pak ya, atau hasilnya. Nah, kita bicara mengenai mediumnya, ada sekali lagi yang kepidaraan, ada istilah kepuhunan, yang mungkin dua istilah ini sampai pada hari ini kan masih dijadikan sebagai rujukan, terutama bagi mungkin anak-anak gitu Pak ya, yang kemungkinan sudah sedang sakit, atau istilahnya dengan kondisi di mana masyarakat biasanya lebih memilih kepada penenamba sebelum ke dokter. Sekalipun ketika misalnya sudah ke penenamba dirasa tidak efektif, 2-3 penenamba tidak efektif, baru ke dokter. Ada kan pilihan-pilihan seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan tanyakan kepuhunan kepidaraan. Biasanya ini yang acap kali ditemui di tengah-tengah masyarakat. Sejauh mana sebenarnya para penenamba ini menyikapi dengan dua istilah ini yang kaitannya dengan orang halus ini erat sekali begitu. Ada kepuhunan dan kepidaran ini sendiri kan akibat interaksi yang tidak disengaja mungkin oleh yang dipahami oleh masyarakat Banjar, yang tidak disengaja oleh anak-anak, oleh orang-orang tertentu yang ternyata memberi dampak mereka tidak suka, sehingga ada reaksi tertentu terhadap tubuh kita yang perlu adanya proses metode dengan janar dan sebagainya. Nanti kita bahas seputar hal ini. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, majelis kita semua. Berbicara mengenai bata tamba, ada istilah penyakit yang mungkin banyak dikenal di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya bagi orang Banjar secara umum, yakni kepuhunan dan juga kepidaraan. Mungkin dua istilah ini asing terdengar bagi orang-orang yang bukan asli orang Banjar gitu Pak ya. Seringkali kan ada juga pernikahan yang istilahnya kita sudah masyarakat heterogen. Ada yang mungkin istrinya Banjar tapi kemudian juga suaminya mungkin daerah mana, sehingga ketika ada sesuatu tertentu yang terjadi terhadap anak, istrinya menyarankan untuk dilakukan bepidara atau karena atas dasar kepuhunan itu tadi, dan mendapat penolakan mungkin dari sang suami karena menganggap ini bisa saja karena penyakit medis yang mungkin bisa disembuhkan oleh tenaga ahli. Dan dengan kondisi kepuhunan kepidaran ini sendiri kan erat kaitannya dengan interaksi yang tidak disengaja, yang diyakini orang halus mengganggu kita, atau misalnya kita yang mengganggu mereka tapi juga di luar dari batas yang kita sadari. Dengan kondisi seperti ini ada dibahas dalam penelitian yang mungkin bersama Bapak bersama dengan teman-teman. Iya, memang iya. Itu beberapa istilah yang memang mengemuka dalam tradisi pengobatan tradisional dalam Banjar gitu ya. Istilah kepuhunan, kemudian kepidaraan, atau gangguan dari makhluk sebelah gitu ya. Kadang juga yang sering itu muncul misalnya karena faktor turunan. Mungkin kita sering orang kerasukan. Itu bagian-bagian juga yang sama gangguan dari alam sebelah gitu ya. Nah, biasanya untuk kepidaran itu kan agak spesifik, biasa orang kekanakan yang di kana, mungkin karena ada sering tuh tajapai orang halus, atau misalnya karena gangguan dari alam sebelah gitu ya. Mungkin kalau kita menggunakan bahasa yang lebih lebih aman gitu ya, itu kadang kan orang lebih nyaman menggunakan misalnya daripada gangguan alam sebelah, ada gangguan problem dalam hal energi yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita menjadi tidak seimbang, ada gangguan tadi gitu ya. Ini untuk menetralisir dari sudut pandang yang agak
ilmiah terhadap ini ya, terhadap yang gangguan dari alam sebelah tadi gitu ya. Jadi ada semacam energi liar di luar sana yang masuk ke dalam kita sehingga kita tidak seimbang dalam diri kita, yang membuat kita merasa tidak nyaman. Kemudian dan ini yang kemudian diatasi oleh praktisi bata tambah tadi dengan macam-macam biasanya. Ada yang medium yang sering itu kan namanya cecak burung gitu ya. Janar kuning, kemudian diberikan tanda kayak semacam silang di tempat-tempat tertentu. Mungkin kalau secara medis kan kita paham janar memberikan efek panas kepada tubuh gitu ya, sehingga bisa membuat untuk menetralisir tadi kan yang kayak semacam energi yang datang dari luar gitu ya, dari luar. Nah, memang penyakit-penyakit yang sering unik ini yang ada di tempat kita gitu ya. Pada sebagian masyarakat kita mempergunakan istilah-istilah yang mungkin bagi mereka lebih familiar gitu ya, lebih nyaman ya. Mungkin bagi kalangan-kalangan yang terpelajar gitu ya, mungkin dari kalangan para ahli medis atau praktisi medis ya, kadang-kala mereka tidak begitu bisa menerima terhadap pandangan ini gitu ya. Karena kan memang di kalangan medis modern itu sesuatu yang sifatnya imaterial atau tidak bisa diobservasi, tidak bisa diukur, itu tidak ilmiah gitu ya. Makanya ketika orang bicara kemudian tentang misalnya model kerasukan, gangguan dari alam sebelah, itu tidak ilmiah bagi mereka. Bukan bahasa yang dipergunakan oleh mereka. Tapi kan karena di kita real biasa kita lihat saksikan secara langsung itu bagian juga dari namanya pengetahuan masyarakat ya, atau common sense yang berkembang di masyarakat ya. Dia mana kayak ada semacam gap ya antara pengetahuan modern dengan pengetahuan yang ada berkembang di masyarakat kita. Nah, kembali kepada tema kita di sore hari ini gitu ya, bahwasanya memang dengan hadirnya Islam ke dalam masyarakat Banjar itu memberikan warna yang khas, yang luar biasa gitu ya. Salah satunya dalam hal praktik pengobatan ini ya, yang disebut dengan tadi kan istilah praktik bata tambak. Kita menemukan misalnya bagi para praktisi bata tambak ya, hampir majority yang muslim gitu ya, umumnya mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai mantra atau bacaan untuk pengobatan gitu ya, baik yang full satu surat gitu ya, yang biasa kan yang paling sering itu surat Al-Fatihah, betul, diawali dengan istighfar, salawat, Al-Fatihah, kemudian yang trikul, yang Al-Ikhlas, Qul Huwallah, kemudian Al-Falaq ya, sama An-Nas gitu, itu yang sering dipergunakan. Nah, itu bagian-bagian yang diberikan oleh Islam sebagai bentuk ya akulturasi ataupun interaksi antara Islam dengan lokalitas yang ada di tempat kita gitu ya. Nah, kita memahami ini barangkali kekhasan dalam kultur Banjar dikarenakan memang antara Islam dengan Banjar ini kan memiliki kedekatan yang sangat kuat, bahkan bisa dikatakan Banjar itu ya Islam itu sendiri saking kuatnya. Jadi ketika lahirnya kebudayaan Banjar, kerajaan Banjar itu banyak dipengaruhi oleh Islam itu sendiri, diwarnai oleh Islam itu sendiri, sehingga pun nanti ke dalam tata cara pengobatan pun juga dipengaruhi ya. Ini juga misalnya kadang juga ini kan walaupun tidak spesifik ya dalam hal pengobatan modern, ketika yang mengobati orang yang beragama Islam dengan ucapan misalnya basmalah, kemudian dengan misalnya doa atau ini juga sebetulnya bagian dari tradisi ini juga yang itu diambil atau dipergunakan oleh kalangan praktisi pengobatan medis, pengobatan modern yang mereka beragama Islam gitu ya. Di kalangan misalnya Islam yang Islam yang puritan, yang ingin lebih murni, misalnya kita menemukan juga tradisi yang sejenis ketika mereka melakukan namanya ruqyah Islamiyah ya. Nah, ruqyah juga kan itu juga bagian yang mungkin lebih dalam tanda kutip lebih puritan, lebih murni gitu ya Islamnya gitu ya. Mereka memberikan atau mereka mengajarkan tentang praktek ruqyah sebagai bagian dari tradisi bata tambak. Kemudian juga menggunakan misalnya sejumlah tumbuh-tumbuhan atau herbal untuk pengobatan ya. Kita paham misalnya kalau di dalam kultur Islam itu kan ada sejumlah tumbuh-tumbuhan herbal ataupun kayak semacam
kurma gitu ya, atau misalnya yang apalagi yang minyak zaitun atau minyak madu ya, itu kan bagian dari medium, juga bagian dari alat yang dipergunakan untuk pengobatan di tempat kita. Nah itu yang memang secara keseluruhan ya, bata tambak itu ya sama dengan pengobatan juga gitu ya, pengobatan. Nah ketika kemudian dipraktikkan oleh seorang muslim gitu ya, ada yang memang mencoba untuk secara lebih murni menggunakan ayat Al-Quran secara khusus dan bentuk ruqyah. Ada tadi yang mencoba untuk mengkombinkan dengan tradisi lokal, ya dihari dengan tadi kan yang berikat syahadat tadi. Nah ini secara keseluruhan kita bisa memberikan afirmasi mereka bagian dari yang kita sebut dengan istilah pengobatan putih tadi gitu ya, sebagai bentuk respons ya untuk menjawab, mengatasi penyakit yang disebabkan oleh serangan dari yang mungkin ilmu hitam atau macam-macam gitu yang bisa kita sebut namanya. Artinya dengan kecanggihan teknologi, kondisi zaman hari ini, walaupun istilahnya modernisasi sudah banyak diterapkan, tapi paling tidak ini bukan menjadi bahan untuk diperdebatkan karena ada prakteknya di masyarakat masih dipercaya, asalkan selagi itu menjunjung tinggi akan nilai-nilai keyakinan Pak ya, nilai-nilai kaidah-kaidah yang mungkin tidak mencederai agama Islam, itu bisa diyakini sebagai penambah yang mungkin bisa saja dijadikan sebagai ikhtiar, layaknya sebagai keyakinan bagi sebagian masyarakat untuk menunaikan ikhtiarnya bukan hanya secara medis tapi juga kepada penambah itu tadi. Memang sering ya dikaitkan dengan akidah ya. Betul. Akidah dianggap misalnya perbuatan datang kepada penambah dipukul rata oleh beberapa orang sebagai bagian dari datang kepada dukun gitu ya. Itu kan berpulang kepada niat masing-masing. Ya. Jadi kadang kala kita pun datang ke pengobatan medis ya, pengobatan modern. Ketika menuhankan pengobatan juga sama masalahnya, sama penyakitnya gitu ya, sama problemnya gitu ya. Jadi berpulang kepada niatnya. Jadi yang utamanya adalah sekalipun kepada medis ataupun juga bahkan ke penambah, jangan sekali-kali untuk kemudian juga menggantungkan atau bahkan mengharapkan secara penuh bahwa kesembuhan, ketenangan atau hal-hal yang mungkin dianggap menjadi sebuah tujuan itu didapatkan dari orang yang kita yakini. Balik lagi kepada orang tersebut adalah juga ciptaan Allah. Balik lagi apa yang didoakannya, semoga Allah kabulkan dan semoga bisa mendapatkan. Itu bagian dari ikhtiar kita ketika kita sakit, kemudian sebagai bentuk wasilah perantar kita datang ke tadi mereka yang kita anggap punya kompetensi, kemampuan untuk mengobati gitu ya. Oke, jadi diyakini bahwa para penambah dalam hal ini sebagai wasilah, dan kita sekali lagi untuk menanamkan keyakinan kita sekalipun ke medis atau ke penambah tadi ya, bahwa tujuan utama kita berobat adalah sebagai bentuk ikhtiar yang hasilnya balik lagi pada kuasa Allah. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Pak Zainal, terima kasih juga bersama pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore edisi hari ini. Semoga tayangan ini bisa memberikan keberkahan dan kebermanfaatan bagi para pemirsa. Akhirnya saya Gusti Muhammad Tekon, waktu seluruh kerabat kerja podcast mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.